Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, jumpa lagi di Tegar episode kali ini. Semoga ibadah kita, puasa kita, tilawah kita, dan qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tidak terasa bahwasannya bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh kita semua, harus pergi meninggalkan kita. Memang sedih rasanya, tapi begitulah hakikat kehidupan. Segala sesuatu yang hadir pasti akan pergi, dan segala sesuatu yang dimulai pasti akan berakhir. Dengan akan berakhirnya bulan suci Ramadan, maka berakhir pula program Cahaya Ramadan di Panti dari Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terletak di Jakarta Barat. Di sini hari ini akan ada kegiatan penutupan Cahaya Ramadan di Panti, dan akan ada banyak kegiatan berupa pemberian hadiah kepada mereka, para peserta program yang berprestasi. Seperti apa kegiatannya? Mari ikuti saya dalam program kali ini. Oke Sobat Tegar, saat ini sedang ada pemanggilan untuk para wisudawan, para WBS yang mengikuti program Cahaya Ramadan di Panti ini. Nah, kita bisa lihat ada beberapa kategori ya. Ini ada yang habis surat, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Jadi dalam waktu 25 hari ini mereka menghafalkan Quran sebanyak ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Luar biasa. Sobat Tegar, saat ini juga saya sudah bersama dengan Mas Febrian, ya wisudawan dari program Cahaya Ramadan di Panti yang dapat menghafal Quran sebanyak 2 juz nih sepanjang program ini berjalan ya. Mas Febrian usia berapa sekarang Mas? Saya usia 27. Usia 27 tahun ya Mas Febrian. Mas Febrian, motivasinya apa sih Mas bisa menghafal Quran ini Mas? Ya, yang pertama motivasinya pertama dari diri sendiri ya, kayak dari diri sendiri bagaimana Quran ini menjadi hal yang penting bagi kami umat Islam, dan dengan di bulan suci Ramadan ini kan untuk membaca Quran dan menghafal itu berlipat ganda gitu pahala. Jadi lebih ada motivasi lebih dari saya pribadi gitu. Oke, mantap. Berarti nanti setelah Ramadan ini tetap dilanjutkan ya Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah ini kan Mas Febrian ini kan peserta program Cahaya Ramadan di Panti nih. Kira-kira selama program itu berjalan, momen apa nih Mas yang paling dikangenin nih nanti nih? Ya, untuk momennya cukup banyak ya. Mungkin kayak seperti kita belajar bersama sama teman-teman, terus kemudian dekat sama musyrif-musyrifahnya, karena luar biasa di Cahaya Ramadan di tahun ini saya ngerasain tuh musyrifnya dekat banget sama warga binaan gitu kan, dan itu yang jadi saya kangenin gitu, momen-momen yang saya kangenin. Oke, keren. Berarti nanti kalau tahun depan ada Cahaya Ramadan di Panti lagi, ikut lagi dong? Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti jusnya harus bertambah nih. Amin. Dan ini 2 juz nih. Pokoknya tahun depan harus 5 juz ya. Amin, insya Allah. Nanti kita tagih lagi nih Mas Febrian. Oke Mas Febrian, makasih banyak ya. Oke, terima kasih. Semangat terus. Saya lupa. Ini. Kita bye-bye dulu. Oke Sobat Tegar, sekarang saya sudah bersama dengan wisudawan dan wisudawati terbaik dari program Cahaya Ramadan di Panti. Kita kenalan dulu ya. Masnya namanya siapa Mas? Rohani Insan Ma'ruf. Wah, panggilannya Mas? Insan. Mas Insan. Mas Insan nih dari Panti apa Mas? Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1. Oke, PSBR Taruna Jaya 1 ya disingkat ya. Kalau mbaknya Mbak, perkenalkan nama sama dari asalnya Mbak. Namanya siapa Mbak? Kita langsung aja ada mic-nya. Nama aku tuh Fatima Nadiro dari PSBR juga. Oke, nah ini mendapat kandidat wisudawan dan wisudawati terbaik ya Mbak ya dan Mas ya. Karena telah menghafalkan Quran sebanyak 6 juz
sejak program di hari pertama sampai terakhir. Jadi selama 25 hari ini, Sobat Tegar, Mbak dan Mas ini menghafalkan Quran sebanyak 6 juz. Motivasinya apa, Mas? Bisa menghafalkan Quran sebanyak itu, Mas? Yang pasti dari orang tua ya, motivasi yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman sekalian. Kayak motivasinya memuliakan, membanggakan orang tua ya, dan dukungan dari teman-teman di sekitarnya. Kalau Mbaknya? Aku orangnya sukanya punya predikat pendidikan yang baik. Jadinya pengen ngapal ya karena pengen ilmunya lebih banyak lagi. Oh, berarti memang motivasi dari dalam diri ya, pengen menghafal supaya ilmunya lebih banyak lagi. Nah, Mas Insan, dalam program Cahaya Ramadan di Panti ini, momen apa yang paling dikenang nanti setelah program ini selesai? Pastinya maju ke depan. Itu paling saya jarang, soalnya saya maju ke depan. Oh, kesempatan untuk bisa tampil ke depan gitu ya, maju ya. Emang kayak gimana tuh Mas, ceritain deh Mas. Maju ke depannya dalam acara apa gitu? Saya nggak pernah sih, Wak. Jarang banget kalau ke panggung kayak gitu. Paling kayak tadi saya juga rada deg-degan sih tadinya. Cuman ya diberaniin aja dulu, kan pertama kali. Oke, jadi momen paling berkesannya tadi ya, maju ke depan itu tadi ya. Itu jadi momen. Kalau Mbak ya, Mbak Putri? Nanti kan berarti udah nggak bulan Ramadan lagi, kayak nanti nggak ketemu sama kakak Basnas lagi. Oke. Jadinya nggak ngaji lagi. Tapi tetap harus diterusin ya hafalannya ya. Oke, jadi kalau dari Mbak Putri ini yang dikenang itu adalah bersama dengan kakak-kakak Basnas yang mengajar di Panti. Oke, terima kasih ya Mbak Putri sama Mas Insan waktunya. Kita say bye-bye dulu ke Sobat Tegar. Assalamualaikum Ibu, mohon izin. Salam sehat. Salam sehat. Ibu izin bertanya Ibu, tanggapan Ibu terkait program Cahaya Ramadan di Panti dari Basnas DKI Jakarta Ibu? Ya, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih serta penghargaan atas inisiasi yang sangat positif, kolaborasi yang sangat bagus. Basnas basis Provinsi DKI Jakarta telah mendukung program yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Sosial. Dan yang menjadi lebih penting lagi adalah komitmen terus menjaga program ini ada sejak 4 tahun yang lalu. Jadi ini adalah tahun keempat. Karena dengan adanya program ini pasti akan banyak manfaat positif bagi pertama adalah warga binaan Panti. Yang kedua tentunya harapannya dengan output yang dihasilkan seperti tahfiz Al-Quran dan berbagai program positif lainnya bisa memberikan perluasan syiar agama dan amalan-amalan baik di tengah masyarakat pada saat nanti warga binaan sosial kembali ke tengah masyarakat. Siap. Izin Bu Asisten, satu pertanyaan lagi Bu Asisten. Ini kan dari Basnas mengusung tema Ramadan memerdekakan Bu Asisten. Menurut Ibu, makna memerdekakan itu, merdeka itu seperti apa Ibu? Ya tentu memerdekakan ini banyak sekali maknanya. Merdeka dari buta huruf Al-Quran, bahasa Arab atau tulisan Al-Quran. Kemudian merdeka dari keterbatasan pengetahuan dan juga tentunya merdeka dari keterbatasan silaturahmi, karena di dalam acara ini tentunya bukan semata-mata kegiatan yang sifatnya fisik dan yang sifatnya kasat mata saja, tetapi juga hal positif lain adalah silaturahmi yang tidak bisa diukur atau dinilai secara material, karena dengan menjalin berkegiatan bersama tentu akan terjalin lagi kebersamaan silaturahmi yang erat di antara warga binaan Panti. Di bawah koordinasi Buka di sini kan banyak sekali panti, ya lebih dari 20. Nah tentunya dengan acara bersama antar para binaan Panti juga saling bisa berinteraksi. Yang tujuannya tadi silaturahmi, dan kedua tentunya akan banyak, harapannya lagi akan banyak hal-hal lain, hal positif lain, kolaborasi bersinergi lain pada saat nanti para warga nanti sudah selesai dan sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Sobat Tegar, saat ini saya bersama dengan Bapak Insinyur Saad Soeharto Amjad selaku Wakil Ketua 2 Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Zat, Masya Allah, ini inspirasi kita semua nih. Pak Saad, izin Pak, ini kan kita lagi ada di acara penutupan Cahaya Ramadan di Panti Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak pesan yang mau disampaikan melalui program Cahaya Ramadan di Panti ini Pak? Jadi ini kan satu kegiatan, satu program yang memang kita menyampaikan atau kita mengirim para muslimah ke seluruh panti ya di Jakarta. Nah, agar mereka selama bulan Ramadan bisa merasakan suasana kayak pesantren lah. Kalau kita ngomong panti-panti kita agar ada suasana keagamaan, setidak-tidaknya selama bulan Ramadan ini secara penuh mereka bisa merasakan suasana ini. Masya Allah. Pak, izin Pak ya, Basnas kan mengusung program Ramadan Memerdeka dengan Pak, temanya Ramadan Memerdekakan. Apa nih makna memerdekakan dari Pak Saad ini Pak? Ya, kalau memerdekakan dari sisi pribadi-pribadi kita itu benar ya. Tapi di sisi yang lain kan juga kita harus membawa bahwa pesan kemerdekaan di dalam pribadi bukan hanya pribadi, tapi pada masyarakat secara sosial. Yakni dari sisi yang lain adalah an-amahum wa mau supaya masyarakat kita nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kelaparan, semua nyaman dalam kerahmatan Islam. Masya Allah. Siap. Makasih banyak Pak waktunya Pak. Ya. Sobat Tegar, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Abu Bakar selaku Ketua Basnas Bazis DKI Jakarta. Pak Bu, izin Pak. Pak Bu, ya. Ini kan kita lagi ada di program Cahaya Ramadan di Panti nih Pak. Ya, menurut Pak Bu nih, Basnas Bazis mengusung program ini tujuannya untuk apa sebenarnya sih Pak? Ya, yang pertama sesuai dengan tagline kita, Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta, yaitu memerdekakan. Tentu dari tagline ini adalah maksudnya lengkapnya adalah Ramadan memerdekakan. Jadi melalui bulan Ramadan ini kita ingin memerdekakan warga masyarakat yang ada kaitannya dengan mustahik, juga kaitannya dengan mujaki, tetapi yang lebih khusus dalam kaitan kegiatan di Panti Cahaya Panti ini adalah memerdekakan mereka-mereka yang memang mengalami kekurangan baik fisik maupun mentalnya. Sehingga dengan melalui kegiatan yang dilaksanakan di Cahaya Panti ini, tentu para musrifin dan musrifat itu mengajarkan kepada mereka tentu berkaitan dengan ilmu keagamaan atau ya tentang al-Islam lah begitu. Nah, misalnya mereka diajarkan belajar Iqra, kemudian meningkat kalau sudah lancar belajar Iqra, mereka diberikan pelajaran bagaimana membaca Al-Quran. Lalu level berikutnya adalah mereka diminta atau diajarkan bagaimana bisa menghafal Al-Quran. Dan juga dari hasil-hasil itu mereka diajari juga doa-doa dalam keseharian yang biasa atau yang sering digunakan atau dibutuhkan oleh masing-masing.
individu. Nah, demikian beberapa dan masih banyak lagi yang diajarkan kepada mereka-mereka yang tinggal di panti dalam kaitan kegiatan cahaya panti ini. Nah, tujuan berikutnya tentu saja kita ingin mengangkat derajat daripada para santri-santri ya, iya, santri-santri yang ada atau yang tinggal di masing-masing panti itu. Nah, derajatnya yang bagaimana? Derajatnya dari mereka tidak paham, tidak tahu, tidak bisa membaca dan seterusnya, maka mereka menjadi bisa tahu, bisa memahami dan bisa membaca Al-Quran itu. Bahkan bisa menghafal, itu luar biasa. Saya dengar hafalan mereka dalam 25 hari sebagai program di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta bukan cukup lagi. Ada yang sangat hebat. Itu saya dengar ada 6 juz. Masya Allah, 6 juz dalam 25 hari ya Pak ya? Dalam 25 hari, luar biasa. Nah, ketika santri ini mulai belajar Iqra, belajar Quran, menghafal Quran, maka derajatnya akan naik baik di mata Allah maupun di mata manusia lainnya di dunia ini. Lebih-lebih di akhirat nanti, artinya sudah di mata Allah itu derajatnya sungguh luar biasa bagi mereka. Dan ingat bahwa ketika anak tersebut menghafal Al-Quran, maka orang tuanya atau kedua orang tuanya itu juga ikut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, kebaikan untuk menegakkan agama Allah. Dan dalam surat Muhammad itu ayat 7 kalau tidak salah, siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan membantu dan menolong dia serta meneguhkan kedudukannya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara. Terima kasih Mas. Sobat Tegar, demikian episode Tegar kali ini, di mana kita bersama-sama mengikuti penutupan program Cahaya Ramadan di Panti. Melalui program ini, Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta mengirimkan pesan kepada kita semua untuk dapat menjadi cahaya dalam kegelapan, untuk dapat memberikan penerangan kepada mereka yang membutuhkan. Jadilah cahaya yang bisa menerangi sesama. Jika tidak bisa menjadi lilin yang memancarkan cahaya untuk orang di sekitarnya, maka setidaknya jadilah cermin yang bisa memantulkan sinarnya. Saya Ridho Budianto, sampai jumpa di episode Tegar selanjutnya, eksklusif hanya di kanal YouTube Basnas Bajis TV.